Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Hari ini pembelajaran kita tentang Yesus taat pada Allah. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk belajar dari godaan-godaan, dari cobaan yang menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Kita juga nanti akan meneladani Yesus ya dalam bersikap tegas dan tidak mengenal kompromi terhadap godaan-godaan ya. Sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita semua untuk menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, jangan lupa berolahraga, dan kalau bepergian memakai masker, bawa juga hand sanitizer, jaga jarak, ya jangan lupa cuci tangan, oke? Nah, yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita berdoa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sekarang kami mau belajar dari pengalaman Yesus ketika digoda oleh setan. Berikanlah kami terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan meneladani Yesus dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita berharap bahwa Tuhan selalu melindungi kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anakku, kalau kita bicara soal godaan ya, godaan itu pasti erat kaitannya dengan apa itu? Iya, dengan ketaatan, atau ketaatan itu erat kaitannya dengan godaan. Kenapa sih? Karena orang menjadi tidak taat itu karena jatuh ke dalam godaan tentunya. Nah, nanti kita akan belajar ya. Nah, niat atau rencana yang baik ya sering dibelokkan atau terbelokkan oleh hal-hal yang dianggap menyenangkan, yang mudah atau menguntungkan. Nah, ini kadang-kadang karena apa? Jatuh ke dalam godaan. Sekarang siapa sih yang menggoda kita? Ayo, siapa? Lihat gambar itu. Ya, ini ada dua tokoh yang berlawanan, satu malaikat atau Tuhan yang mewakili Tuhan, satu setan atau iblis. Siapa sih yang menggoda kita? Ya, tentunya setan atau roh jahat yang menggoda kita. Ya, setan dan roh jahat selalu berusaha menghalangi kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah, menjauhkan kita dari Allah, bahkan menolak kehendak Allah. Nah, ini ya sebagai seorang pelajar, terus godaan-godaan kita apa sih? Nah, banyak sekali ya sebagai seorang pelajar itu. Pertama, misalnya malas ya, atau mungkin berbohong, atau mungkin berbicara kotor, kemudian menjelekkan nama orang lain, mencuri dan lain sebagainya ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita belajar dari rumah. Ya, Bapak Ibu guru bertanya, "Ayo belajar." Oh, iya Bu, udah belajar, tapi belum belajar ya. Itu kadang-kadang sering menggoda kita. Nah, kita tergoda enggak ya? Nah, kita nanti akan belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam ya. Kemudian setan datang menggoda Yesus. Ada 3 macam godaan yang dialami oleh Yesus. Apa aja ya? Ya, pertama, Yesus digoda untuk memenuhi dan mengutamakan kebutuhan jasmani ya, mengubah batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, Yesus digoda untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan ya, digoda untuk apa nanti diberikan disuruh menerjunkan diri dari bait Allah. Nah, nanti kita akan lihat ceritanya ya secara detailnya. Nah, kemudian godaan yang ketiga, Yesus digoda untuk menikmati kekuasaan duniawi. Nah, bagaimana kisahnya nanti kita akan lihat ya. Dari ketiga godaan yang dihadapi oleh Yesus, yang dilancarkan oleh setan ya, dalam upaya untuk menggagalkan rencana Yesus dalam melaksanakan kehendak Allah. Dalam menghadapi godaan-godaan setan, sikap Yesus adalah menolak dengan tegas. Ya, sikap tegas Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah. Dan anak-anakku, jadi ketaatan Yesus menunjukkan bahwa Ia mengasihi Allah dan manusia. Hal itu dibuktikan sampai mati di salib. Namun, ya berkat ketaatan serta kesetiaannya, Yesus menyelamatkan umat manusia. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan membaca kisah tentang apa? Ya, tentang Yesus yang jatuh atau Yesus yang dicobai. Nah, gambar ini menunjukkan godaan-godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ya. Nah, saya bacakan ceritanya.
Pada usia 30 tahun, Yesus mulai menampakkan diri di depan umum. Selama itu, Yesus tinggal di Nazaret bersama ibu dan ayahnya, Maria dan Yosef. Setiap hari Yesus bekerja bersama Yosef sebagai tukang kayu. Pada suatu hari, Yesus pergi ke Sungai Yordan. Ia minta supaya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, walaupun ia tidak berdosa. Sesudah ia dibaptis, Roh Kudus mendorong dia pergi ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ia tidak makan dan tidak minum selama berpuasa. Suasana padang gurun yang tandus dan panas matahari yang menyengat pada siang hari membuat Yesus sangat letih. Sesudah hari yang ke-40, Yesus merasa sangat lapar, haus, dan letih. Maka muncullah setan untuk menggodanya. Setan menghadap Yesus dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian setan itu membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bangunan bait Allah, lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Selanjutnya setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan menempatkan kepadanya semua kerajaan dunia yang kemegahannya dan berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah kau setan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu setan meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayaninya. Nah, anak-anakku terkasih, itu kisah bagaimana Yesus dicobai oleh setan. Nah, itu menjadi contoh kita, ya. Jadi godaan yang datang ya hampir setiap saat dalam hidup kita, ya, kita tidak bisa menghindari itu akan selalu datang, ya. Godaan-godaan itu akan datang dari setan dan roh jahat. Ya, setan dan roh jahat itu akan selalu berusaha menghalangi kita agar tidak melakukan perbuatan baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dengan godaan-godaannya setan menginginkan agar kita jauh dari Allah, bahkan menolak kehendak Allah. Niat atau rencana yang baik sering terbelokkan oleh hal-hal yang menyenangkan, yang mudah dan yang menguntungkan. Godaan dilancarkan setan dalam upaya menggagalkan rencana dan kehendak Allah di dalam diri kita. Nah, sebagaimana Yesus bersikap tegas dan tidak mengenal kompromi, kita pun harus memiliki sikap Yesus untuk menghadapi godaan itu. Ya, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita akan akhiri dengan doa. Ya, kita sudah belajar dari Tuhan Yesus dalam menghadapi godaan-godaan itu. Ya, mari kita berdoa. Kita mengakhiri pembelajaran kita. Kita akan doakan doa ketaatan. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang ibu, Maria, yang menaati panggilan-Mu dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu yang Kau nyatakan lewat para pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat, juga lewat panggilan-Mu, dan terlebih lewat suara hati yang adalah bisikan Roh-Mu sendiri. Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi selamat sampai kepadamu, menanti jalan hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Untuk mengakhirinya ya, untuk evaluasi kita ya, kerjakan di buku ya. Silakan, ini pertanyaannya nggak sulit kok, tapi gampang ya. Silakan dikerjakan ya. Pertama, dalam hal apa saja kita dicobai? Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, sebagai pelajar tadi apa cobaannya? Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, gampang ya. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 cobaan yang dialami oleh Yesus. Nah, apa tadi? Sangat mudah sekali ya. Kemudian yang ketiga, apakah teladan yang dapat diperoleh dari Yesus dalam menghadapi cobaan? Tentunya tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi anak-anakku, silakan nanti itu dikerjakan, kumpulkan ke Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, kita belajar di rumah ya. Tuhan memberkati, Tuhan selalu mencintai kita, Tuhan selalu ingin kita menjadi bahagia. Bye bye, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. God bless you.